Anime harem adalah salah satu genre yang banyak dicari oleh pecinta anime. Dengan menampilkan banyak karakter perempuan yang menyukai satu pria, tentu saja ini adalah impian banyak orang dan akan membuat kalian iri melihatnya. Meski begitu, rekomendasi anime harem kali ini tak hanya berfokus pada tokoh utamanya saja ya guys. Banyak hal lain yang menonjol seperti komedi, fantasi, hingga ide cerita yang mengejutkan. Sesuai dengan judul di video kali ini, saya akan membagikan kepada kalian 10 anime harem impian para jomblo. Langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Let's go! Yang pertama, Boku wa Tomodachi Gatsukunai, menceritakan tentang kehidupan seorang murid pindahan bernama Hasegawa Kodaka di Akademi Saint Chronica yang telah menjalankan hari-harinya 1 bulan di sekolah, tetapi masih belum mempunyai teman seorang pun. Sampai pada suatu ketika, di sekolah dia mendapati seorang gadis di kelasnya yang dikenal sebagai Mikazuki Yozora yang sedang berbicara sendirian. Gadis ini pun terkejut dengan kedatangan Kodaka. Secara tiba-tiba dalam keadaan malu, dia menjelaskan bahwa dirinya tengah sedang berbicara dengan teman hayalannya yang bernama Tomo. Dengan begitu, Hasegawa menyimpulkan bahwa gadis ini juga tidak ahli dalam bergaul atau berteman, sama halnya dengan dirinya. Dan tiba-tiba Hasegawa membahas tentang sebuah klub. Bagi Yozora, masuk klub itu mustahil untuknya. Ketimbang masuk ke sebuah klub, dia lebih berpikir untuk membuat klubnya sendiri. Yang kedua, Gotobu no Hanayome, berkisah tentang seorang pria anak SMA yang sangat pintar bernama Futaro Uesugi. Saat itu dia diminta menjadi seorang guru les privat, dan dia sangat terkejut kalau murid yang akan diajari olehnya adalah teman sekelasnya sendiri. Ternyata mereka adalah seorang gadis kembar 5 yang suka membuat keributan. Masing-masing dari mereka memiliki keahliannya sendiri, akan tetapi mempunyai kesamaan yaitu benci belajar. Yang ketiga, Gakusen Toshi Asterix, anime harem sihir yang tayang tahun 2015 lalu ini sama seperti anime harem lainnya ya guys. Kisahnya tentang cowok yang disukai banyak cewek berambut warna-warni kegemaran saya. Bercerita tentang sebuah kota akademi di atas air bernama Rika atau lebih dikenal sebagai Asterix. Memiliki 6 akademi sihir dan setiap tahun mengadakan pertarungan antar Genestella, para manusia yang dapat menggunakan sihir karena dampak bencana Inversia. Berpusat pada sang tokoh utama Amagiri Ayoto yang memulai sekolahnya di akademi Seidokan dan mendapat banyak masalah dengan cewek, mulai dari cewek yang menguasai Strega sampai ketua OSIS yang memintanya memenangkan Phoenix Festa, festival duel antar Genestella, dan kisah Ayato yang tidak sengaja menaklukkan banyak wanita pun dimulai. Yang keempat, Grisaya no Kajitsu. Cerita berawal dari karakter utama bernama Yuji Kazami. Dia adalah seorang siswa pindahan yang berasal dari Akademi Mihama. Kazami Yuji sebenarnya adalah seorang agen rahasia yang menginginkan kehidupan sekolah biasa. Di Akademi Mihama adalah tempat dirinya menjalankan kehidupan sampingan itu. Di sana ia bertemu 5 orang gadis yang memiliki masa lalu yang cukup kelam. Yuji ingin menyelamatkan mereka dari ingatan masa lalu yang menghantui mereka, karena ia berjanji pada gurunya bahwa jangan sampai mati sebelum menyelamatkan 5 prajurit di medan perang. Yang kelima, Saekano. Cerita ini diawali dengan tentang kisah seorang remaja yang bernama Tomoyaki. Ia bisa dibilang adalah seorang otaku akut yang memiliki banyak koleksi yang berkaitan dengan anime. Ia bahkan rela bekerja part-time untuk membiayai hobinya itu. Suatu hari ketika Tomoya sedang bekerja, ia melihat seorang wanita dengan pesona yang indah, hingga ia pun dibuat terpesona olehnya. Tomoya pun bertujuan untuk membuat sebuah game di mana karakter utamanya mirip dengan wanita tersebut. Tetapi sayangnya Tomoya belum pernah punya pengalaman dalam membuat game. Yang keenam, Nisekoi. Nisekoi adalah anime genre romance school komedi yang mengisahkan tentang Ichijo Raku, seorang pemuda yang menjadi satu-satunya pewaris kepala klan Yakuza Suegumi. Meski begitu, Ichijo tidak berminat menjadi kepala Yakuza dan ingin hidup normal sebagai pekerja kantoran biasa. Ketika masih kecil, Ichijo pernah membuat janji dengan seorang gadis yang merupakan cinta pertamanya. Keduanya berjanji akan menikah apabila bertemu kembali. Sejak hari itu, Ichijo selalu menjaga liontin dari gadis tersebut sebagai bukti kesetiaan. Bertahun-tahun kemudian,
Ichijo jatuh cinta kepada Onodera Kosaki, salah satu teman sekelasnya yang imun. Tanpa Ichijo ketahui bahwa Onodera juga memiliki perasaan yang sama terhadap dirinya. Bahkan ia mempunyai kunci Leontin. Namun bukan hanya Onodera, beberapa teman wanitanya juga memegang kunci serupa, yaitu Chitoge Kirisaki dan Marika Tachibana. Yang ketujuh, To Love Ru. Anime ini mengisahkan tentang karakter utama Rito Yuki, yakni seorang siswa SMA pemalu serta kikuk. Ia tak dapat mengakui rasa cintanya terhadap gadis impiannya, yaitu Haruna Sairenji. Pada suatu hari ketika ia tengah merajuk di dalam bak mandi, keluarlah seorang gadis misterius dan telanjang entah dari mana. Gadis itu bernama Lala. Ia adalah seorang putri mahkota pelarian yang berasal dari planet Deviluk. Ayahnya menginginkan ia untuk pulang ke rumah dan menikahinya dengan salah satu calon pilihannya. Saat Komandan Devilukean, Justin, datang untuk mengantarnya pulang dengan cepat, ia menyatakan kalau ia akan menikah dengan Rito supaya tetap bisa tinggal di bumi. Perkataannya inilah yang membuat Justin kemudian menyerang Rito. Yang kedelapan, Dead Alive, bercerita tentang Itsuka Shido. Dia adalah seorang siswa SMA yang mempunyai adik ipar manis yang bernama Kotori. Sayangnya saat Shido dan Kotori berjanji akan makan siang bersama, gempa ruang terjadi tepat di daerah restoran yang akan mereka kunjungi. Tanpa pikir panjang, Shido langsung bergegas mendatangi restoran tersebut. Saat gempa ruang terjadi, yang ia temukan adalah seorang gadis dengan jubah dan senjata. Shido tak sadarkan diri dan dibawa menuju kapal tempat operasi spesial yang dikomandoi oleh Kotori. Lalu Shido diberitahu bahwa gadis yang muncul dan mengakibatkan gempa ruang tersebut disebut Ro. Shido dipaksa untuk menaklukkan gadis tersebut agar jatuh cinta padanya dan menenangkan keadaan. Yang kesembilan, Trinity Seven. Buat kalian yang mencari genre harem terbaik, ini adalah pilihan yang sangat tepat karena sang tokoh utama akan dimanjakan oleh banyak sekali wanita dalam dunia sihir tersebut. Tidak hanya itu, anime harem ini juga dikombinasikan dengan kisah romans wanita-wanita yang menyukai sang karakter utama. Apalagi karakter utamanya ini juga mempunyai sifat yang tidak tanggung-tanggung jika menyangkut hal nafsu ketika dikelilingi oleh para wanita. Suatu ketika di hari-hari normal yang dialami oleh Kazuga Arata tiba-tiba berubah saat munculnya matahari hitam. Matahari itu menyebabkan kota tempat Arata tinggal hancur. Karenanya hidup normalnya dibuat ulang oleh sebuah kitab penyihir yang diberikan oleh teman masa kecilnya. Dan seorang penyihir datang ke kota itu untuk menyelidiki kejadian itu. Yang ke-10, The World God Only Knows. Katsuragi Keima adalah seorang gamer sim kencan sejati. Kemampuannya sangat luar biasa dalam menaklukkan hati para gadis dalam dunia game. Karena kemampuannya itu, dia dijuluki sebagai dewa penakluk. Dia hampir tidak memperhatikan gadis dunia nyata dan terus bermain game karena menurutnya gadis-gadis di game lebih baik dari gadis dunia nyata. Suatu hari saat dia sedang bermain game di atas dengan PvP, semacam hardware mirip PSP-nya, dia mendapatkan sebuah pesan. Ternyata banyak pesan yang belum dia baca. Dengan cepat dia membalas pesan-pesan itu. Dari sekian banyak pesan, Keima menemukan suatu pesan yang aneh. Saat dibaca, ternyata surat itu semacam tantangan. Keima sedikit kesal karena merasa dirinya diremehkan. Saat dia membalas pesan itu, awan di atas kepalanya berubah menjadi gelap dan tiba-tiba petir menyambar. Pada saat itu muncullah seorang gadis dari langit. Dia berterima kasih kepada Keima karena telah menandatangani kontrak. Keima yang masih kebingungan dibawanya terbang dan sampai ke kelas. Keima sangat shock tapi tetap berusaha men-save gamenya. Oke guys, sepertinya itu saja rekomendasi dari saya 10 anime harem impian para job. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sayonara.